Oke. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya dalam acara sharing mengenai screening saham hari ini. Kita santai aja, barangkali yang pengen nyiapin kopi, camilan boleh siapin dulu. Jadi tadi awal sudah saya sampaikan ini merupakan update dari indeks dari luar negeri ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa share mengenai tradingeconomic.com. Nah, di sini ada indeks dari Amerika, indeks dari Eropa, dan lain sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi ke indeks kita. Kilas di sini indeks Amerika turun per detik ini ya, 0,77%. NSP ini kayaknya minus 1%. Terus ini USNDX minus 1,32%. Nah, biasanya indeks kita besok juga mengalami koreksi. Jadi kita harus hati-hati besok yang mau trading, kita mungkin bisa cari dulu saham-saham yang uptrend ya. Nah, selain itu kita bisa melihat harga-harga komoditas. Harga komoditas yang biasa kita lihat, crude oil, minyak, gas. Tadi saya lihat natural gasnya sempat hijau, ini udah merah, minus 0,64%. Jadi ini cara bacanya price, harganya, terus di hari ini dia naik atau turun. Terus ini secara persentase per hari ini secara persentase per 1 minggu. Ini persentase 1 bulan, ini persentase 1 tahun. Seperti itu. Ini yang merah, yang biasa kita lihat crude oil, gas, coal, terus gold, nah minus, copper, silver, steel. Bapak Ibu nanti bisa cek dulu sebelum melakukan trading pada pagi hari. Kira-kira sektor apa sih yang naik gitu? Berapa yang naik? Indeks di luar kemarin seperti apa dan lain sebagainya. Screen-nya kelihatan nggak ya? Halo, tes. Screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Kalau HP enggak ya? Yang di HP enggak? Sebentar. Terlalu kecil tulisannya, Pak. Oh, di zoom in, Pak. Maksudnya dibesarkan bisa dia. Bisa di zoom? Ya, Oh iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Cuma web trading ekonominya kok nggak bisa dibuka, Pak ya? Di Google Chrome, Pak. tradingeconomic.com, nanti diklik aja. Nanti atau linknya japri saya, Pak. Nanti saya share linknya. Jadi Bapak nanti tinggal klik linknya,
langsung masuk tuh. Itu. Oke, pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama mengenai kita coba melihat atau screening investor asing itu masuk di mana aja, di saham apa aja. Nah, untuk langkah pertama, saya delete dulu semuanya. Nah, langkah pertama nanti bisa masuk menu quote, lalu di sini ada menu, Bapak Ibu bisa pilih menu 1992. Nah, akan muncul seperti ini. Yang barangkali ada laptop bisa dibuka sekalian karena menu ini bisa dilihat di laptop. Kalau aplikasi NeoHot yang handphone belum bisa. Nah, setelah itu kita pilih foreign transaction. Nah, di sini kita pilih reguler, market reguler. Di sini ada buy, volume, jadi yang muncul paling tinggi dia volume terbanyak. Kalau value, tahu ya bedanya volume sama value. Kalau volume itu jumlah lotnya, kalau value itu uangnya. Jadi mungkin kalau saham-saham kecil volumenya gede karena belinya murah ya. Jadi orang-orang mungkin bisa pakai volume, misalkan di harga 1.000 dengan volume satu lotnya berarti 100.000 gitu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil volumenya lebih besar. Kalau value ini uangnya. Nah, uangnya ini kalau kebanyakan orang biasanya lihat dari value. Nah, ini ada bumi, ini per hari ini. Nah, kita bisa screening, misalkan kita ngambil 1 minggu yang lalu gitu ya. Kita dari tanggal 26 sampai tanggal 29. Nah, ini akan berbeda hasilnya. Atau kita pengen lihat 1 bulan ke belakang, dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 29 bulan 9. Nah, ini juga akan beda. Oke, kita coba tarik aja data 1 bulan ya Bapak Ibu. Kita melihat di value karena menurut saya kalau value itu kan membutuhkan uang yang banyak ya. Daripada volume mungkin uang sedikit tapi volume bisa banyak. Nah, kalau untuk value ini investor asing masuk di sektor perbankan paling banyak. Yang pertama Mandiri, BNI, BRI sama BCA. Jadi yang menahan IHSG kita itu sebetulnya ini. Kalau nggak ditahan 4 saham ini, saya yakin pasti IHSG kita ambrol. Nah, ini diakumulasi nih sama investor asing. Yang paling banyak di Mandiri. Nah, dari sini siapa sih sekuritas mana atau broker mana yang mengakumulasi? Kita masuk menu quote, lalu menu broker, lalu isi broker. Nah, kita cari saham BMRI. Setelah itu kita cari tanggal 1 September sampai 29 September. Nah, ternyata dari KZ.
Ini yang banyak beli ya. Nah, ini dari KZ. Di sini juga bisa melihat harga berapa investor KZ membeli di saham BMRI. Nah, Bapak Ibu bisa melihat buy terus di AVG. Ini harga average atau harga rata-ratanya. Mereka punya di harga 9.235 dan harga sekarang 9.250. Kalau kita lihat di chartnya saham BMRI, nah sini tadi investor asing dia pegang 2935 ya. 935 ya kurang lebih di area sini. Artinya harga sekarang masih di atas harga rata-rata investor asing atau investor dari broker KZ. Nah, gimana kita sebagai investor retail mungkin yang belum memiliki saham BMRI, kalau menurut saya mungkin kita membeli atau mengincar harga saham BMRI di bawah harga rata-rata broker yang mempunyai banyak barang di saham tersebut gitu. Misalkan nanti kita nunggu di 9.100 atau 9.200. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan indikator namanya sinyal CC oversold overbook. Ini yang sering saya gunakan juga. Jadi kayak tanda panah itu. Nah, yang panah biru sinyal jual, panah merah sinyal beli. Nah, di sini belum muncul sinyal belinya ya, baru ada sinyal jual. Jadi kita bisa nunggu sinyal beli dulu. Atau juga bisa ditambah indikator yang paling simpel itu moving average. Nah, moving average ini ada banyak ya, ada MA5, 10, 20, 60, 120. Kalau dipasang semua, garisnya akan banyak. Kalau mau simple, Bapak Ibu bisa memilih MA5, 20, sama 60. Ini MA yang menurut saya powerful. Gitu. Nah, coba saya besarkan dulu. Ini ya, jadi yang MA5 itu di warna merah, MA20 di warna kuning, dan MA60 di warna hijau. Gimana Mas cara bacanya? Kalau trennya ini kita lihat kan tren naik nih. Nah, kita bisa mengambil pembelian atau harga pembelian di area MA20 saat dia koreksi. MA20-nya itu di area 9.157 atau mungkin 9.150. Nah, teman-teman bisa antri beli di sini. 9150. Ini kita sudah dapat di bawah harga broker kaset ini karena dia punya di 9235. Nah, ini yang kedua ada RE, dia punya di 9167. Seperti itu. Jadi kita ngikutin aja, ngikutin asing lagi akumulasi saham apa gitu. Karena investor asing pasti secara fundamental dia akan memilih saham-saham yang bagus ya.
Nah, dana investor asing pun juga pastinya sangat besar, jadi dia akan memilih saham-saham yang safety dan saham-saham yang bagus. Nah, ini ada BNI, ada BRI, ada BCA, Adaro, Unilever, ICBP. Nah, jadi ini bisa buat list, Bapak Ibu ya, bisa buat list saham incaran kita. Itu. Dari sini ada pertanyaan? Kita sharing aja santai. Kalau dari volume, ini dalam 1 bulan terakhir ada saham Goto diakumulasi. Kira-kira siapa ya saham Goto ini yang akumulasi? Nah, ini ternyata YP nih, investor Miraset. Beli di 269, harga sekarang 250, ini masih kecantol. Akan tetapi kita juga harus melihat chart ya. Nah, chartnya gimana? Kalau untuk downtrend seperti ini, saya kurang rekomendasi ya, dalam artian karena ini trennya turun, dia masih ada potensi turun lagi. Kita cari saham-saham yang uptrend. Misalkan BMRI tadi udah, BHIT, MNC Asia Holding Tbk. Nah, ini harga ada EP, kode broker EP, dia punya di 74. Kita lihat chartnya. Nah, chartnya pun juga downtrend, supportnya ketembus. Nah, kalau seperti ini mending dihindari dulu, meskipun investor asing masuk. Yang kita cari ketika sahamnya uptrend, gitu ya. Di Dewa ada WMPP. Baik, kita lihat WMPP. Nah, untuk saham WMPP ini dia sekarang di area MA60. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Nah, hari ini closing di atas MA60. Apakah boleh beli Mas kalau seperti ini? Kalau saya masih oke, masih boleh beli. Targetnya di berapa? Nah, untuk target jangka pendek, misalkan besok beli di area harga close sekarang atau 158, Pak Ibu bisa jual di high-nya ini. Di high-nya tanggal 28, itu di harga 164. Nah, ini udah lumayan ya. Dari 158 ke 164. Kalau 164 tembus, dia ke high di tanggal 26, yaitu di 172. Kalau kita tarik garis 164 sama 172. Supportnya di mana Mas? Nah, supportnya di low-nya sini. Di low tanggal 29 hari ini tadi. Nah, kan low-nya sama ya. Apa? Nah, kebetulan low-nya sama di tanggal 29 dan tanggal 27. Ini merupakan support kuatnya. Kalau kita beli misalkan di 158, nanti CL-nya ketika tembus 152, misalkan di 151 atau 150. Ini area cut loss-nya dia, karena ketika sudah tembus supportnya, dia pasti ke bawah ke area 136. Seperti itu. Jadi untuk membatasi resiko, Bapak Ibu bisa cut loss di 152 atau
150. Karena ya melihat WMPB ini saham dengan harga segini biasanya gampang digoreng gitu. Oke, ada pertanyaan silakan, kita santai aja ngobrol. Kayaknya ada pertanyaan di chat. Pak Rizal tanya lain, Pak Rizal. Enggak, Pak. Pak, ngerubah screen dari warna hitam ke putih kayak punya Pak Rizal itu caranya gimana? Oh, ini klik gambar setting lalu time setup, nanti pilih yang blue, Pak, tengah. Ini. Oh, tim setup itu ya? Ya, klik apply. Oke, makasih. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu, untuk melihat investor asing beli, kalau ini investor asing jualan, ini saham buka, investor asing banyak jualan, saham bumi, makanya bumi kemarin turun kencang ya, banyak yang kecantol soalnya. Terus Azadware, LPKR, ini banyak investor asing yang keluar, Telkom, Era, dari segi volume, tapi kalau dari segi value, di sini Telkom. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di menu stock price, di menu foreign. Nah, ini misalkan saham Telkom. Nah, berarti nah ini dari tanggal 1 bulan 9 meskipun keluar masuk, tapi kalau di total tadi ya, kalau di total investor asing banyak sell 523 miliar. Tuh. Ini ada Tebik, MDKA, INKP, ini juga keluar semua. Mungkin kalau misalkan Mas ini investor asing mumpung keluar nih, saya mau pungut, nah boleh juga. Tapi saya sarankan juga lihat chartnya. Nah, apakah investor asing keluar sahamnya pasti turun? Belum tentu juga, gitu. Kadang juga ada investor lokal yang nahan. Karena kalau investor asing jualan dan nggak ada yang nahan, takutnya ini ambrol gitu. Nah, ini kayak Telkom. Telkom harga saat ini masih di atas MA60, ini masih kuat. Hati-hati nanti kalau jebol bisa turun ya. Jadi MA60 ini yang warna hijau. Nah, ini kan masih closing pasti di atas MA60. Nah, ini masih aman. Kalau mau beli pas di harga MA60-nya atau di atasnya 1-2 tik enggak masalah. Gitu. Oke. Ini untuk investor asing atau foreign. Ada pertanyaan? Jadi ini bisa buat referensi Bapak Ibu semua untuk memilih saham. Tuh. Terus yang kedua, nah kita bisa mencari ya, kita bisa mencari broker yang biasanya goreng. Nah, Bapak Ibu tetap di menu 1994 tapi klik broker transaction. Nah, misalkan YP nih. Sorry. Nah, ini aja di broken transaction detail. Ini kita ambil data tanggal 1 sampai tanggal 29. Jadi investor Mira Aset ini lagi ngumpulin saham apa sih gitu. Nah, ini pertama ada saham Bumi, Friend. Kita geser ke kanan. Nah, di sini ada top volume.
Nah, top volumenya ada Bumi, Friend, Goto, Friend Waren, BNPR, BRMS, SCMA, BKSL. Tuh. Nah, saham-saham ini juga bisa menjadi acuan. Kalau dari ini kan tadi volume ya, kalau value-nya yang pertama ada Bumi, Pegas, Goto, MDKA, Friend, Arto, INDF, dan lain sebagainya. Jadi investor YP itu lagi akumulasi saham-saham ini. Nah, kalau mau lihat harga rata-ratanya itu di harga average-nya. Nah, investor Mira Aset beli Bumi rata-rata di harga 179. Coba kita lihat. Bumi 179, wah cantol nih. Nah, harga sekarang 133. Dan trennya masih downtrend ya, MA 60-nya ketembus. Jadi yang punya saham Bumi hati-hati dulu. Yang kedua ada Pegas. Nah, Pegas investor Mira Aset punya di harga 1823. Pegas 1823. Nah, sekarang 1710. Ini pun juga masih banyak yang nyantol. Selain itu, kita juga bisa melihat dari misalkan yang sering goreng kan kayak MG gitu ya. Nah, MG lagi akumulasi apa nih? Biasanya nanti dalam waktu dekat goreng gitu. Nah, ini ada BKSL, Dewa. Kalau yang waren-waren gini saya enggak ini ya. Enggak apa namanya? Enggak rekomen, atau kios NG ini dia beli di pasar nego. Ini yang paling banyak untuk MG per tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 29 bulan 9 ini banyak akumulasi di saham BKSL, Bukit Sentul. Harga rata-ratanya di 63 gitu. Kita lihat. Nah, harga sekarang 51 ya. Jadi hati-hati, rawan. Kita hindari. Coba kita lihat dari value tertinggi. Nah, ini ada WIRG, BKSL, PNIN. Coba lihat PNIN. Nah, ini sahamnya uptrend nih. Hari ini ARB ya. Kalau untuk saham-saham uptrend, ini kalau saya sih suka. Karena kalau saham uptrend, untuk kedepannya masih bisa naik gitu. Asalkan MA20-nya kuat, MA60-nya kuat. Jadi kalau ini dia mengarah ke MA20 di sekitar harga 1.285. Nah, besok kita mulai cicil beli. Jadi caranya belinya bertahap aja, jangan langsung. Harga 1285 nanti bertahap. Misalkan tembus dia ke area sini. 1.200-an. Kurang lebih di sini. Jadi kalau beli saham sebisa mungkin bertahap ya. Tuh. Kalau kita lihat polanya setelah dia naik tinggi, koreksi, sideways, naik, resisten ketembus, koreksi, sideways, kemungkinan juga ini akan berpola koreksi ya. Koreksi, mungkin polanya akan seperti ini. Baru nanti kalau sudah mulai
naik, dia bisa tembus resisten 1540 sampai NIN. Nah, ini bisa dijadikan watchlist dulu. Gitu. Rizal, Ya, silahkan. mau nanya analisa untuk ini Mas, saham MTDL Mas Rizal. Saya lihat kan MTDL. asing itu mulai beli tanggal tanggal 15, tapi kan sahamnya masih turun terus ini. Oke, MTDL. MTDL Metro Data Elektronik ya, Mas. Iya, iya. Koren keluar masuk, tapi ini kayaknya dominan masuk ya. Kalau Iya. kita lihat, coba kita lihat brokernya dulu. Pertanggal 1. Ini ZP dia akumulasi di 633 sama broker AO di 677. Artinya masih banyak kecantol Mas kalau harga sekarang di 575 ya. Ini dia di atas 600-an. Oke, kita tambahkan indikator model. Oh ya. Ini indikator untuk melihat investor rata-rata punya di harga berapa sih? Yang pink ini paling banyak di range 680 sampai 700 ya. Artinya masih banyak investor yang kecantol. Nah, untuk saham ini saya lihat downtrend Mas, karena MA5-nya mengarah ke bawah, MA20-nya mengarah ke bawah, dan MA60-nya mengarah ke bawah. Sehingga kita coba lihat supportnya. Supportnya dia di berapa sih? Nah, kalau saya ngambil support di lower low, di low-nya sini, di area 555 dan harga sekarang 575. Artinya kurang 4 tik lagi Mas. Kita coba lihat besok dia mampu bertahan di supportnya atau enggak. Kalau tembus ada potensi turun lebih dalam. Nah, kalau di chart daily enggak muat, teman-teman nanti klik weekly ya biar chartnya agak panjang. Ini tadi supportnya 555. Nah, kalau 55 tembus, dia ke support selanjutnya di kurang lebih 500 di area sini, Mas. Dan kalau dari chart weekly, ini kan low-nya, high-nya nggak mampu nembus ya. Jadi kalau kita tarik garis, dia lebih turun antara high ini, terus high ini, terus low-nya ini ketembus. Nah, ini supportnya ketembus. Dia bikin support baru di sini. Kalau ini nanti ketembus, dia akan bikin support baru di 500. Yang sudah punya gimana? Nah, teman-teman mungkin bisa dikombinasikan dengan caranya Pak Roger yang kemarin datang ke Malang. Tunggu LK positif dulu, baru average down. Kalau caranya Pak Roger seperti itu. Karena dengan keluarnya LK laporan keuangan perusahaan bagus, itu bisa menjadi trigger harga saham naik. Nah, momen itulah teman-teman bisa manfaatkan untuk average down. Seperti itu. Untuk analisanya seperti itu, Mas. Mungkin ada pertanyaan? Untuk lihat LK-nya itu di mana Mas bisa keluarnya? Nah, Lihatnya. untuk update paling cepat,
ya. Bisa di webnya IDX. Nah, nanti klik aja IDX, klik pengumuman. Nah, kalau di sini update. Nah, sorry. Nah, di sini nanti kata kuncinya ketik aja laporan keuangan. Lalu klik cari. Nah, ini akan keluar semua laporan keuangan. Kalau misalkan mau detail, laporan keuangan MTDL. Nah, dia hanya laporan keuangan MTDL. Ini terakhir keluar, oh ini cuma bukti iklan aja. Ini ada 29 Juli 2022, laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Nanti diupdate aja, Mas. Tuh. Kalau di sistem Mire juga ada di menu financial sini. Cuma ini agak lambat keluarnya. Yang paling update di menu di webnya IDX. Gitu, Mas. Oke, semoga menjawab. Iya, Mas. Iya, sama-sama. Kita juga bisa melihat investor. Nah, di sini kita bisa melihat sekuritas mana sih yang aktif gitu ya. Sekuritas mana sih yang aktif dalam transaksi. Kalau per hari ini itu YP Miraset Sekuritas total transaksi 4 triliun rupiah. Lumayan ya hari ini marketnya. Kalau indeksnya berarti volumenya naik ya hari ini. Ini lihat IHSG udah 5 hari ini merah terus, Mas. Ada apa, Mas? Iya. Besok kemungkinan gimana besok? Ada potensi turun, Mas. Jadi tadi dari ekonomik ini nah stok update. Nah ini indeksnya Amerika turun, Mas. 1% sudah. 1,7, 1,0, 1,3. Ini NSP-nya, US indeksnya 1,6. Nah ini kayaknya bisa turun juga. Jadi masih ada potensi penurunan. Nah ini untuk hari ini Miraset ya yang paling tinggi. Artinya sekuritas tersebut aktif gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa mencari mereka pada beli saham apa sih gitu. Kok aktif banget. Nah, caranya di menu tadi broker transaction detail. Contoh nih, kita tarik data dari tanggal 1 bulan 9. Kita lihat value tertinggi Miraset. Wah, 52 triliun. Nah, tadi kan sudah kita cek ya. Yang kedua AK dari UBS Sekuritas. Si UBS AK. Nah, AK beli saham apa aja sih? Kan gitu. Kita cari secara volume value. Nah, ternyata beli bumi juga sama si YP tadi. Tapi ini UNTR juga nomor 2.
UNTR beli di harga 33.696. UNTR. Nah, ini trennya bagus nih, mau ke MA20. Nah, ini bisa menjadi watchlist Bapak Ibu semua. Karena sahamnya masih uptrend. Bisa nunggu di area MA20 belinya. Take profitnya berapa? Nanti ketika sudah ke area resisten, kurang lebih di harga 36.200. Tapi kalau misalkan sudah profit 5%, ya udahlah, jual aja gitu. Nggak perlu nunggu, nggak apa-apa. Gitu ya. Terus dari broker mana lagi nih yang transaksinya rame? Nah, ini ada BK, JP Morgan. Dia transaksi sampai 32 triliun. Nah, saham BK ini di saham apa aja sih? Nah, dia ternyata beli saham BRMS average di harga 163. Nah, harga sekarang 147. Nah, ini masih nyantol kayak gitu. Terus ada beli saham CTRA. Nah, saham CTRA ini pun juga uptrend. Sekarang masih di area MA5-nya. Nah, ini bisa mulai akumulasi beli juga karena masih uptrend ya. Ini kalau dari BK itu beli di 1004 dan harga sekarang masih di harga 1000. Ya, mungkin di harga 990 atau 985 mulai dicil beli lah di situ. Itu ya. Yang penting kita sebisa mungkin dapat di bawah harga dari broker-broker yang pegang banyak gitu. Jadi ini menu untuk melihat brokernya apa saja yang volume atau value transaksinya besar. Di menu broker transaction ini, member transaction. Kalau di broker transaction detailnya itu kita lihat si broker itu lagi beli saham apa. Jadi kita ngikuti mereka. Terus poin yang ketiga ini. Mungkin teman-teman banyak yang pengen trading ya, tapi bingung cara screeningnya gimana. Ini saya kasih cara simple. Bapak Ibu masuk ke menu stock gainer loser. Ini Bapak Ibu lakukan saat close market seperti ini. Setelah itu klik top volume atau value. Nah, cari volume tertinggi, cari saham yang kenaikannya di atas 2%. Nah, ini setting 1,4. Nah, ini 20% kajen. Nah, baru kita lihat chartnya. Nah, krida jaringan Nusantara ini sudah naik signifikan. Jadi, Bapak Ibu harus waspada seperti ini. Dikhawatirkan suspend
karena kenaikannya yang nggak wajar. Ini dalam waktu 1 bulan sudah naik 200% dari harga 100 ke 300, ya 100% lebih ya. Nah, kalau menemukan saham seperti ini, mending jangan dibeli, cari saham lagi yang lain. Nah, ini ada ADCP. Nah, untuk saham ADCP, ini saham IPO, kayaknya baru ya. Baru listing tanggal bulan 2 kemarin. Oke. Menariknya di daily sih menurut saya ini. Dia setelah Z-list, resisten sekarang di 82, ada potensi naik paling enggak ke 85 nanti. Atau high tanggal 19. Setelah 85 dia ke 89. Jadi kalau mau beli mulai cicil di harga sekarang nggak apa-apa. Karena ini candle-nya bagus. Ini nggak salah namanya, sebentar. Candle bullish sih ini. Tuh, jadi beli di 82 atau tiktokan ini 1 tik aja udah dapat 1% lebih. Jadi TikTok 1 tik udah dapat 1% lebih. Jadi menarik nih sahamnya. Selain itu, jangan lupa untuk dilihat volume transaksinya. Di sini misalkan rata-rata 40.000 lot, 50.000 lot. Kalau misalkan Bapak Ibu punya volume besar atau mungkin uangnya banyak, bisa sampai 100.000 lot, jangan dihajar sekali ya. Takutnya nanti vendornya istilahnya ngamuk gitu. Jadi bisa masuknya 5.000 lot dulu, 10.000 lot, kayak gitu. Kalau untuk volume kecil enggak masalah. Kayak saya volumenya kecil, ya bebas in out. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini di chat ada yang open mic, silahkan. Jadi screeningnya itu tadi ya, screening kita mencari dulu investor asing itu beli saham apa, di harga berapa, baru kita ngikut, atau melihat mana sih broker-broker yang aktif transaksi nih. Nah, baru dari situ kita lihat dari broker tersebut beli saham apa sih, baru kita ngikut, tetap dianalisa ya pakai analisa teknikal. Terus tadi terakhir untuk screening day trade-nya bisa pakai volume. Nah, ini ada di silahkan Mas. Satu lagi Mas, saham Mas. SMRA Mas. SMRA, SMRA ya. Sumarekon. Properti ya. Ini kalau sektor properti kayaknya masih turun ya. Nah, oke, kita cek. Oke.
Gini deh. Ini supportnya ini di 625 udah ketembus, berarti arahnya ke sini. Nah, ini kebetulan di tanggal 1 bulan 9, low-nya di 590. Dan di tanggal 2 bulan 8, low-nya sama, 590. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini. Lalu support selanjutnya di sini. Karena di tanggal 27 bulan 7 dan tanggal 26 bulan 7 low-nya juga sama. Ini menjadi titik-titik supportnya. Nah, sedangkan resisten terdekatnya ini di sini. Di 660. Kalau naik, dia resistannya di 700, baru terakhir 735. Ini merupakan titik-titiknya. Saya nggak tahu saya punya barang di berapa, terus atau mau beli, atau lagi ngincer. Kalau mau beli cicil di harga berapa itu Mas amannya? Nah, untuk mau beli, kalau saya mending nunggu Mas di 590. Nah, sesuai dengan low-nya ini kan, tanggal 1. Nah, nggak enaknya, ini MA20-nya ketembus, Mas. MA60-nya hari ini pun juga ketembus. Saya khawatirkan jebol ke support 565 ini. Gitu. Kan tetapi kalau misalkan tadi closing di atas MA60 itu masih aman. Kalau ini kan MA20-nya dari sini ke jebol, terus 60-nya hari ini tadi jebol. Nah, ini rawan koreksi turun. Cara belinya tetap bertahap cicil, jadi antisipasi aja kalau nanti 590-nya jebol. Mungkin di sini beli 25% dulu, Mas. Lalu di harga 565, 25% lagi, baru di terakhir 535 ini 50%. Jadi sebelum beli, coba di mapping dulu ya uangnya. Mau beli berapa juta nih? Gitu. Misalkan 1 juta. Dari 1 juta dapat, dihitung misalkan dapat 10 lot misalkan ya. Dari 10 lot itu bisa mungkin beli 2 lot dulu di harga 590. Beli kalau turun di harga 6565 di 3 lot. Lalu di harga 535 baru beli 5 lot. Kayak gitu, Mas. Jadi itu termasuk mini manajemen. Kalau sampai langsung beli 10 lot di 590 dan harganya turun, sampean nggak punya power buat average down. Artinya nggak punya plan B, plan C, kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Jadi biar lebih aman, terus kita lebih safety. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, Mas? Iya, makasih Mas Rizal. Ya, sama-sama. Oke, ini di chat ya. Saya coba baca dulu. Nah, ini ada screening pakai HP, pilih yang mana, Pak? Kalau untuk yang broker sama foreign tadi nggak ada ya di handphone. Adanya di menu hot PC. Nah, kalau di handphone bisa menu, saya agak lupa.
Ini saya kasih screening candle. Ini sering saya pakai. Yang di HP bisa masuk stock info lalu stock search. Nah, lalu pilih nanti candle. Nah, akan keluar seperti ini. Nah, ini adalah candle-candle bullish 3 ini. Ini ada hanging man, long with body, sama bullish belt hold. Nah, ini ADCP tadi candle long with body ya. Jadi candle yang bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Nah, kalau ini ada di handphone. Setelah itu, ini sudah saya setting, saya hanya mencari saham dengan harga 50 sampai 500, ini terserah Bapak Ibu. Misalkan sampai terhingga gitu, kasih aja 999. Nah, cuma saran saya volumenya ini dikasih minimal 200.000 lot ya, atau 500.000 lot lebih bagus. Karena kalau enggak kita filter, nanti volume kecil juga ikut. Nah, jadi kita harus filter dulu. Untuk harga, kalau saya suka harga-harga yang di bawah 1.000, karena kenaikan satu tiknya itu sudah istilahnya kerasa ya, daripada kita ambil trading yang harga puluhan ribu. Nah, ini yang pertama contoh ada Cikon. Nah, setelah itu kita lihat nih trennya gimana, terus posisi candle sekarang seperti apa kayak gitu. Ada DCP, ada WMBP, ada OBMD, ada saham gula dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi watchlist. Yang masuk grup saya, yang biasanya saya share beli sore jual pagi, saya juga ngambil dari sini. Tapi saya olah lagi, dalam artian saya pilih saham yang uptrend. Saya pilih saham yang uptrend dan saya pilih saham yang paling enggak di atas MA 60. Seperti itu. Nah, ini banyak banget. Kalau misalkan di long with body saya nggak nemu, saya biasanya pindah di bullish belt hold. Kayak zinc gini sudah nggak masuk nih karena dia downtrend ya. Nah, kayak OBMD ini sahamnya masih uptrend. Saham gula. Nah, kalau saya suka tipikal saham-saham seperti ini. Dia setelah naik ada koreksi sideways. Nah, ini baru pantulan pertama ya. Paling enggak dia ke area 900 ke area 1010 di high-nya ini. 1010 RMKE bisa besok diamati. Nah, kayak Enzia ini 2 hari naiknya juga cukup signifikan. Bagi yang suka trading cepat, nah ini juga menarik untuk diamati besok, untuk trading besok. Biasanya kenaikan ini 3 hari, 4 hari. Untuk cari 1%, 2% masih oke, enak. Nah, kalau Pico ini dia enak ya, stabil, uptrend, naik pelan-pelan gitu ya. Menarik saham Pico. Nah, dia naiknya teratur gitu ya. Naik, 2 hari turun, naik, turun. Tunggu aja candle merah, atau sekarang mulai cicil setelah turun. Biasanya besok juga masih bisa melanjutkan kenaikan. Ini juga bisa menjadi watchlist teman-teman.
Banyak ya tadi bocoran sahamnya. Semoga ada yang nyatet. Jadi ini bisa jadi screening ya. Tadi pertanyaan dari ITZ. Wah, Pak agak Rizal, susah. Ya, silahkan. mohon diulangi apa settingannya tadi? Oh, Settingan untuk settingan. ini ya. Settingannya kalau di laptop Pak ya, kita klik Ya. setting, price-nya kita centang dulu, 50 ya 1000. nah, 200. volumenya juga centang. Oke. Sip. Oke, Terima kasih Mas. sama-sama. Oke, ini dari Mas Josinda. Kalau mau set MA dan keluarin panah buy, gimana Mas Rizal? Semoga Mas Josinda masih join ya. Jadi yang pertama panah beli jual itu saya pakai sinyal search. Ini saya pakai menu 0500 multi-chart. Nah, di sini nanti cari CCI oversold overbought. Nah, ini ada dua. Yang atas sinyal beli, yang bawah sinyal jual. Nah, kita klik aja 2 kali. Yang ini juga 2 kali. Nah, ini sudah muncul tapi warnanya samar-samar. Kalau mau lebih terang, kita klik menu yang ada di sini. Ini sell, kita kasih warna biru misalkan. Untuk yang buy, kita kasih warna merah. Kalau untuk MA, langsung aja di atasnya sini klik 2 kali. Nah, nanti ini pun juga bisa dirubah-rubah angkanya sesuai selera. Kalau ini kan defaultnya dari sistem, tapi menurut saya ini sudah bagus karena sistem membuat ini kan sebelumnya pasti ada risetnya. Jadi kalau saya jarang ngotak-ngatik angka yang ada di sini. Kadang kan ada yang pakai 120, ada yang pakai MA50, MA200, gitu ya. Kalau saya sesuai di sini aja. Bahkan malah saya ringkas lagi nih, cuma MA5, MA20, MA60. Kalau terlalu banyak garis-garis juga kan bingung gitu. Selain itu kadang saya pakai Bollinger Band. Itu juga enak cara bacanya. Ya. Ini dari Pak Imam, analisa di TBS. Nah, ini sahamnya lagi downtrend, Pak. Karena MA5-nya mengarah ke bawah, MA20-nya pun mengarah ke bawah. Ini antara MA20 dan MA60 ada potensi dead cross. Kayak gini. Nah, oke, kalau kayak gitu kita coba lihat supportnya. Nah, kemungkinan support di area sini. Terakhir di 2530. Kurang lebih di area sini Pak supportnya dia. Kalau ini arahnya masih downtrend. Kalau sudah punya mungkin wait and see dulu atau hold dulu. Kalau belum punya mending nunggu di 2500-an. 2550 boleh. 2530 kayak gitu. Nah, kalau saham-saham downtrend ini lebih cenderung turun ya. Takutnya nanti ketika kita sudah beli, dia masih bisa lanjut turun. Kayak gitu.
Oke, ini dari Mas Riko Pawon. Pawon ini saham pertama saya beli waktu belajar saham nih. Nah, saham Pakuan Jati ini supportnya di 470, Mas. Nah, untuk resistennya terdekat di 495. Nah, ini range pergerakannya pada saat ini ya. Range pergerakannya pada saat ini dia akan bergerak di area sini. Tergantung kan nanti dia jebol bawah supportnya atau jebol resistennya. Yang kita harapkan kan jebol resisten ya. Jebol resisten pertama di 510 dan resisten kedua 530. Tapi kalau skenario-nya turun ya kemungkinan di level 445 area sini, Mas. Untuk saham Pakuan jadi support resistennya di sini. Untuk trennya ini nunggu dulu ya. Nunggu kalau saya lihat hanya ini resistennya tanggal 18 ini ketembus. Ya bikin resisten di 530. Terus koreksi dan sekarang masih ketahan di 60 ya, MA 60, jadi masih aman. Nggak tahu kalau besok, jadi kalau menurut saya pertimbangannya besok dia mau balik atau lanjut turun. Kalau lanjut turun ya otomatis supportnya ketembus, dia jadi downtrend. Karena ini pun juga sudah dead cross MA 5 dan MA 20. Seperti itu. Ini dari Pak Yusuf Ensia. Izin bertanya, Mas. Ya, monggo Mas Roni. Oke, tadi yang terkait pawon P1 tadi ya. Oh ya, Itu kan kalau dari candle itu kan udah banyak jual sepertinya gitu. Itu bisa dikonfirmasi lewat broker summary-nya enggak? Artinya kan kalau tadi dilihat dari situ kan udah mulai downtrend. Tapi maksudnya bisa kita cross check juga dengan ini enggak broker summary-nya? Kan artinya kan kita lihatnya juga dari dua sisi gitu. Mungkin kan seperti itu enggak Mas? Nanti kan biar kita tahu nih arahnya besok pasar mau kemana. oke. Bisa juga Mas. Kita lihat investor itu sekarang pegang di harga berapa. Kalau saya tarik data dari tanggal 1 bulan 9 sampai sekarang, itu rata-rata di harga 503, 500, 503, 515, 512. Artinya banyak investor yang kecantol juga nih di saham Pakuan Jati. Nah, ini dari NI, AK, KZIF. Nah, YU ini masih kecantol semua, dia harga 500-an. Kita juga bisa coba cek pakai indikator for sale. Nah, kalau di indikator for sale ini tergantung time period-nya. Nah, ini juga terlihat ya di harga 500-an. Artinya banyak orang yang masih kecantol. Ya kita konfirmasinya nunggu supportnya tembus atau enggak. Kalau pandangan saya sih seperti itu. Atau mungkin ada masukan dari Mas Roni, boleh. Enggak sih Mas, lebih banyak bertanya. Tidak apa-apa Mas, kita sharing aja sih. Kalau dari broker itu sih Mas, ini masih banyak yang nyantol karena juga IHSG kita kan seperti itu ya. Jadi masih banyak yang turun saham-sahamnya. Tuh. Bisa Mas, benar. Jadi kita bisa kombinasikan sama
harganya orang-orang itu di harga berapa kebanyakan. Karena ya balik lagi, pasti nanti ketika market sudah bullish ke arah harga mereka, kalau kita punya harga di bawah mereka, ya logikanya mereka baru BEP, kita udah profit, kan gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Terus, Izin ya, tanya lagi boleh? monggo-monggo. Tadi agak sedikit jauh sih, tadi kan yang misalkan kita pakai yang untuk screening pakai long white body gitu ya. Ya. Jadi kan kalau Mas Rizal sampaikan bahwa itu sepanjang dia uptrend dan di atas MA 60 maka kita boleh masuk ke sana gitu ya. Ya, Nah, ya. pertimbangannya apa sih Mas? Kenapa MA 60? Kan sebenarnya kan MA itu kan kita yang setting ya. Kenapa pertimbangannya di yang MA 60? Oke. Jadi kenapa saya pertimbangkan di MA 60 dan MA 20 itu yang paling kuat memang. Kalau MA 20 itu kalau kita kombinasikan dengan Bollinger Band, itu middle Bollinger Band-nya itu juga sama dengan MA 20. Nah, yang kedua, MA 20 ini sama dengan pergerakan 1 bulan terakhir. Sedangkan MA 60 itu sama dengan pergerakan 3 bulan terakhir. Nah, di situ menurut saya indikator yang paling pas. Atau kalau kita lihat di sini setelah contoh pawon ya, ini dia mendekati MA 60 mantul lagi. Ini juga mendekati MA 10, baru nanti kita coba lihat besok. Oke. Terus, nah ini ketembus MA 60, dia masih lanjut kayak gitu. Nah, ini mendekati MA 60 atau bahkan di MA 60 rebound lagi. Jadi emang apa ya, kalau bahasa orang teknikal MA yang bagus atau bahasanya yang kuat itu di MA 20 60 di situ Mas. Boleh cek lah apa saja sahamnya di MA itu pasti ada pembalikan arah. Kalau misalkan tembus pasti dia bisa lanjut lagi kayak gitu. Nah ini tembus, siap sama-sama. Ini tembus MA 60 jebol turun lagi. Dia akan mengarah ke MA 60 lagi nih. Ya memang nggak akan menyentuh atau paling nggak di areanya dia. Turun lagi, ini nembus, dia naik lagi, kayak gitu. Bisa kok jadi patokan, gitu teman-teman. Kalau saya mengenai indikator nggak banyak, tapi yang penting bisa dibaca dalam artian, kadang ada banyak orang yang pakai indikator banyak, pakai indikator ABCDE, yang A bilang buy, yang B bilang sell, yang C bilang hold. Nah, jadi kan bingung. Mending kita pakai indikator yang sederhana, simpel, tapi kita paham cara bacanya. Seperti itu. Terus, Enzia. Nah, ini saham-saham gorengan, jadi harus waspada. Ini biasanya naiknya kencang, turunnya juga dalam. Nah, jadi yang kalau mau trading di Enzia ini naik 2 hari ya, 3 hari mungkin masih bisa, tapi juga hati-hati bantingannya kencang. Ciri-cirinya harga saham naik cepat, pasti turunnya juga cepat. Gitu. Terus kalau sudah Enzia bisa take profit aja ya Pak. Takutnya nanti di gojek turun, soalnya turunnya nggak tanggung-tanggung nih. Kalau turun langsung ARB gitu. Jadi hati-hati. Nah ini banyak yang pegang selis ya kayaknya. Ini sudah ARB keempat.
Kalau prediksinya ke 5, ke 6 baru nanti rebound. NSIA itu sama dengan kajian tadi Pak ya? Beda, Pak. Kajian ini mainnya pelan, Pak. Dia naik, diangkat, habis itu koreksi, sideways, diangkat lagi, koreksi. Nah, kalau NZIA ini polanya bantingan, Pak. Nah, ini Pak, yang di tanggal ini 20 bulan 4, 2021. Naik 2 hari langsung banting lagi, Pak. Sideways, naik tinggi, banting. Sideways lama, naik tinggi. Ya semoga nggak dibanting ya, cuma kita kan tetap antisipasi, Pak. Kalau dibanting. Kalau saran saya misalkan punya, Pak, di order booking aja, Pak. Order booking sell. Gitu. Jadi biar nggak telat. Langsung order booking sell 1 tick 2 tick gitu ya? Ya, beli di harga closing ya, Pak? Ya, dapatnya di harga closing tadi sih. Oh iya, di harga 82, Pak. 82 boleh. Bantingannya soalnya ngeri, Pak, ini, Pak, tipikalnya. Dari chartnya ini kan udah kelihatan. Harga berapa, Pak? Harga berapa, Pak? 182. Oh, ini saya dapat 180. Dapat Ya. 180. Ya, 2 tick ya 1%-an lah, Pak. Dapat. Jadi ini saya dapat 180 dilepas di 182 gitu ya? Ya, betul. Kalau udah dibanting nanti setway-nya lama ya. Nah, polanya seperti itu. Setway lama diangkat, banting. Berarti ya cukup sekali aja, Pak ya? Ya, betul. Oke. Untuk bumi masih downtrend ya, Mas Vicky. Sorry kok. Bumi. Ya, ini masih downtrend di bawah MA 60. Ya, paling nanti ada kenaikan rebound teknikal ke area nutup gap 47 ini. Tapi untuk saham bumi ini ngeri-ngeri sedap memang. Saya itu pengalaman di saham bumi minus 70%. Awal-awal beli bumi itu masih harga 1000-an. ARB dulu masih sekali ARB 20%, 24% kayak gitu. ARB sampai berapa kali. Nah, ini hati-hati dulu. Yang sudah punya ada ada kesempatan untuk take profit dulu. Nah, ini ada yang tanya rumus BSJP. BSJP saya simpel sih, beli sore jual pagi ya ini tadi. Saya pakai candle 3 ini cari sahamnya. Jadi saya cari saham yang polanya uptrend, kayak apa ya tadi ya, Pico ya kalau nggak salah. Nah, kurang lebih kayak inilah polanya. Dia turun 2 tick, lagi naik sedikit. Nah, nanti kita beli di 438 di harga close, jual di 442 kayak gitu. Ini kan udah naik 2 tick ya. 442, 440 kayak gitu. Saya suka saham yang uptrend kayak gini. Atau mungkin teman-teman di list nih saham-saham yang uptrend apa aja. Nanti kalau sahamnya sudah turun melewati MA 20 dihapus dari listnya. Contohnya KRYA. Nah, KRYA ini kan sudah dead cross antara MA 5 dan 20. Ya udah. Ini udah jangan dimasukkan list, tapi kalau masih di atasnya masih oke. Masukkan enggak apa-apa.
pantau saham-saham itu aja, saham-saham yang uptrend gitu. Misalkan dapat 5 ya udah dipantau 5 itu setiap hari sampai dia cross. Jadi keluar masuk aja, naik 2 candle, 3 candle atau 2 hari 3 hari, TP dulu, jangan segan-segan, TP dulu. Meskipun besok masih naik nggak apa-apa, tunggu koreksi pasti. 4 hari, 5 hari biasanya koreksi turun. Cicil, koleksi lagi, beli saham yang sama aja biar nggak bingung. Trading enak kok. Coba pakai cara itu. Itu ya. Untuk PKPK masih uptrend, Pak. Masih ada potensi naik, tapi di bawah ini ada gap di 315-an. Jadi hati-hati ya. Paling enggak kalau belum punya, tunggu aja koreksi nutup gapnya. Tapi kalau diangkat, ya bisa ke 400 lagi. Mungkin juga bisa diangkat sebelum nutup gap dulu. Mungkin nanti setelah diangkat, baru kayak gini nih turunnya. Nah, tiba-tiba berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle. Langsung aja. Gap-nya di mana, Pak? Gap down-nya gap up-nya di mana tadi? Gap down, Pak, ini. Ini, Pak. Gap down di 100. Coba yang saya kasih tanda warna hijau. Ini 312 sampai 318. tanggal berapa itu, Pak? Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 26 sama tanggal 27, Pak. 26 dan 27. Oke, untuk Sido masih sideways ya. Ini masih sideways. Ini sangat bagus. Fundamentalnya juga oke. Setiap tahun ngasih dividen. Yang pegang buat long term masih layak lah. Kayak gitu. Saham Sido. Ini supportnya di 700 dan resistannya di 760. Dia masih berputar-putar di area situ. Ini ada pertanyaan dari Pak Herianto. Dipraktekkan short stop. Oke. Dengan pattern search. Oke, kita pilih yang pattern search. Tapi yang user kok komputer satu bisa, komputer lain nggak bisa. Maksudnya gimana ya, Pak? Nah, kalau ini kayak pola continue. Halo Pak, Ya, halo, gimana Pak? Mas? saya ini ya, itu Ya, Pak boleh. di atas mouse-nya Bapak, di atas yang user itu Pak, user. Oke. Nah ini bisa customize Pak, pattern-patternnya sesuai sesuka hati kita, itunya apa tuh tarikannya Bapak mau. Oh, I see. Ya. Cuman yang jadi masalah saya tuh bingung, di laptop istri saya bisa digambar, tapi di PC saya nggak bisa. Nah, saya tuh bingung kurang apa ya software yang membuat dia jadi nggak bisa gitu ya. Boleh nggak Bapak tanyakan ke Mirai gitu? Oh, siap. Iya. Siap, Pak. Nanti ini ya, besok saya tanyakan ke tim IT. Oh gitu. Eh, Kalau ini misalnya saya Bapak ada coba di juga grup nggak mana bisa ya? ya, Pak. Kenapa? Saya coba juga nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya, itu bisa Pak, harusnya Pak. Bapak kalau lihat di channel YouTube-nya Mirai bisa digambar gitu. Oke, Nah, siap. gitu. Mungkin coba saya update dulu ya. Update all.
Jadi pengertian user itu memang customize. Kita mau bentuk diagonal, mau bentuk Paham. bisa gitu. Siap, besok Ya. Pak saya tanyakan ya Pak. Terima Oke. kasih banyak Pak. Ya, makasih Pak. Ya, Nanti kalau sama-sama. saya pengen tanya lagi sama Bapak, saya cari Bapak di mana ya? Bisa langsung ini aja. Eh, Ya Pak. Bapak marketingnya siapa Pak? Oh, dulu udah ini sama Hasan, tapi udah lama banget ya. Oh gitu. Ya, ya, Saya ya. cat ya Pak nomor saya. Iya ya, saya ini ya. Oh, ini nama Nanti Bapak ya. Japri. Ya, Iya ya, oke, nanti saya WA boleh ya Pak ya. Japri aja Pak, Makasih silakan. ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan. SRAD. Oke, kalau ini tinggal nunggu besok ya menurut saya MA 60-nya ketembus atau enggak. Kalau ketembus masih ada potensi uptrend-nya. Ini polanya ngeri ya. Jadi setelah turun dalam langsung pullback-nya naiknya langsung ke kencang. Nah, ini saham-saham yang gorengan, bahasa kita gorengan ya seperti itu. Jadi tiba-tiba kalau dari volume tiba-tiba sepi gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, tiba-tiba rame. Awalnya sepi. Nah, tiba-tiba rame ini. Nah, teman-teman juga bisa nih. Ini mulai ramenya tanggal 13 bulan 9. 13 bulan 9 saham SRAJ 13 bulan 9. Nah, yang main siapa nih gitu kan? Nah, ternyata si YB juga CCXC. Nah, ini kalau yang jualnya ZRDXKI. Nah, mereka punya di harga berapa? Ternyata mereka punya di harga bawah. Nah, ini udah jualan ya. Kalau yang masih nyimpen itu di harga 157 di YP. Nah, nasabah YP siapa kan kita yang nggak tahu. Paling nggak cuma kita ada bayangan ya. Di harga 157. Di broker CC di 152. IF malah di 126. Artinya di sini mereka punya barang di bawah semua. Jadi ketika nanti ada penurunan atau mungkin tiba-tiba langsung dijual, ya jangan kaget, wajar mereka udah punya barang di bawah gitu, udah profit, dia mau taking profit kan juga wajar seperti itu. Kalau belum punya, mending jangan Mas Rito ya. Kalau udah punya ada kesempatan profit, sekarang gini, market kita kan lagi agak susah ya. Nah, kita lihat indeks. Kalau kondisi seperti ini, banyak cash ya teman-teman. Dalam artian, misalkan sudah ada saham yang profit, kita profit dulu, jangan ragu-ragu. Nah, perbanyak cash, simpen cash, cash is king. Jadi, ya uang kalian ada raja ketika belum diberikan saham. Ini loh, ada gap besar di bawah IHSG kita. Di area 6.778 dan 6.740. Ini gap. Saya yakin sih, suatu saat akan nutup. Entah nanti dengan dikeluarkan berita apa, atau ada isu apa, atau ada apa namanya kondisi apa gitu.
Dari teknikal ini sudah kelihatan, ini sudah mulai turun. Kalau market turun ini sudah susah. Tapi memang pasti ada kalanya market turun, nggak naik terus kayak ini terus nih enak kita cari cuan, cari beli saham apa merem cuan gitu kan. Tapi kalau udah bearish gini, makanya BSJP pun saya juga jarang ngasih. Saya tahu karena marketnya kurang bagus. Nah, masa-masa kayak gini jangan dipaksakan. Mending pegang cash dulu, alihkan mungkin ke instrumen lain reksadana atau mungkin obligasi. Kalaupun pengen tetap untuk trading, porsi uangnya yang dikecilkan untuk meminimalisir resiko. Seperti itu. Ya kembali lagi semua hak Bapak Ibu masing-masing, cuma ya kalau saya seperti itu. Jadi untuk trading ya udah. Makanya kalau kita lihat di top gainer atau saham-saham yang naik, gorengan semua. Mudah kok kita melihat market itu bearish atau bullish. Gorengannya naik, IHSG-nya turun. IHSG-nya naik, gorengannya turun. Itu pasti bisa diterapkan. Kemarin juga ada beberapa nasabah yang chat saya, sudah ada yang sahamnya yang profit, tapi ditahan-tahan, ya akhirnya turun lagi minus kan eman gitu. Mending profit dulu, nanti kalau turun, nanti kalau naik lagi gimana Mas? Tenang, masih ada momentum pasti di harga saham itu koreksi. Itu ya. Oke, Asa. Nah, ini juga turun nih. Ini transportasi ya, Asa. Ini kalau nggak salah sama Temas ya. Nah, turun juga. Downtrend, Asa. Nah, jadi dia akan ya bentuk gunung gitu ya. Setelah setwi itu naik, turun. Itu siklusnya market. Kalau mau lihat supportnya ya kita cari lowernya terendah kayak misalkan di sini. Sebentar. Ini masih turun terus di 1150. Ya, kemungkinan bahkan bisa di bawah 1000. Tuh. Terus apa yang kita lakukan? Kalau tipikal untuk orang yang day trade ya harusnya berani cut loss. Tapi kalau untuk beli sahamnya untuk swing atau investasi, saya rasa di hold tidak masalah. Karena untuk transportasi sendiri, sekarang eranya sudah digital, untuk belanja bisa online, dengan perusahaan transportasi ini menurut saya pasti akan jalan. Memang satu dari kondisi sekarang lagi kurang bagus karena isu inflasi. Isu-isu sekarang inflasi terus ya, nggak ada isu yang lain. Bahkan untuk batu bara ini ya, ada yang tanya juga, batu bara ke depan masih oke karena mau ada ini ya, musim dingin di Eropa. Nah, biasanya mereka butuh banyak. Jadi untuk batu bara ke depan mungkin masih oke lah. Nah, untuk kadang kita punya ya saham-saham yang seperti ini.
Kalau kita untuk jangka panjang dibiarkan tidak masalah. Makanya kadang kita butuh 2 akun, 3 akun untuk memisahkan mana yang untuk trading, mana yang untuk swing ataupun invest. Biar psikologis kita nggak terganggu. Gitu. Oke. Ini Mas Hafiz. Biasanya saya tambahi kayak MACD Mas untuk lihat tren, technical trend, MACD. Nah, ini sama MACD osilator. Nah, ini banyak yang belum tahu nih. Jadi di Mirai bisa kombinasi nih. Kombinasi indikator. Misalkan MACD biasa sama MACD osilator. Nah, ini caranya kita tarik, tahan, tarik ke bawah, klik menu MACD osilator scale. Nah, jadi dia gabung jadi satu gini. Menarik ya. Nah, MACD ini fungsinya untuk melihat tren, Mas. Jadi di sini ada garis 0, kalau harganya di atas atau indikator MACD-nya ini, garis yang biru sama merahnya di atas garis 0, dia masih uptrend. Tapi kalau di bawah, sudah seperti ini, dia downtrend. Ya, paling pakai itu aja, stokastik, RSI, ya, standar sih, Mas. Pak, coba Pak ulangi lagi Pak. Menarik Pak nih Pak, yang menggabungkan Oh MACD. iya, Pak. Saya belum pernah nih. Oke. Makasih ya. Ya, saya delete ya, Pak. Apa buka dulu MACD biasa sama MACD osilator. Nah, setelah itu klik aja, Pak, yang MACD biasa ini, yang warna merah atau warna birunya, terserah, sama aja. Diklik kiri, ditahan ke area MACD osilator. Sampai muncul seperti ini. Nah, setelah itu, diklik MACD osilator scale ini. Lalu klik OK. Digabung. Kalau saham yang lain kayak RIA. Oh, ini baru ya. Nggak kelihatan. Bumi. Nah, Iya, makasih ya Pak ya. ya, Belum pernah selama ini digabung. ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, Pak. Nah, ini kayak saham Bumi ini udah mulai menukik ke bawah ya. Terus ini udah kenaikannya sungguh sangat signifikan. Dari 0 langsung ke 20, wajar lah. Nah, ini kalau di daily-nya, ini pun untuk panah golden cross sama dead cross MACD-nya juga sudah ada. Ini panah golden cross yang merah, dead cross. Tuh. Nah, ini lagi turun. Nanti tunggu aja sampai MACD-nya golden cross. Baru masuk. Ada pertanyaan lagi mungkin? Nggak terasa sudah 1 jam 40 menit ya. Lumayan. Alhamdulillah tadi yang datang sempat 80 orang. Alhamdulillah. Ini terakhir dari Mas Rahman LP. Nah, ini saham baru. Saham masih sideways ya. Sahamnya masih sideways.
Kalau untuk pola seperti ini agak susah Mas kita analisa soalnya saham baru ya. Ini kurang lebih resisten di 250, supportnya 220. Dan sekarang 224. Kalau mau cicil beli silahkan. Nanti dibatasi di 220. Kalau jebol misalkan di 218, 216 di cut loss ya. Jadi harus berani cut loss. Biar dananya nanti bisa dipakai untuk lagi. Ini sih LP. Kalau mau profit pendek-pendek misalkan di 230, 232 saya rasa masih bisa. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada Pak, ini sudah saya rekam, nanti saya upload di YouTube ya. Nanti untuk link YouTube-nya saya share di grup-grup. Nah, ini juga minta bantuannya, saya pengen mau mulai YouTube lah. Jadi biar apa yang saya sampaikan nanti bisa dipelajari kembali sama Bapak Ibu. Dan nanti selain itu saya juga mungkin akan bikin konten-konten mengenai menu-menu di Miraset, di aplikasi HOTS, di Neo HOTS, dan lain sebagainya. Tuh, diminta. Siap, sama-sama Pak. Nanti juga semoga bisa edukasi rutin kembali. Kalau yang di Malang saya juga ingin kopdar ya. Lama sekali, dulu sebelum pandemi saya sering adakan kopdar di Malang. Barangkali di sini ada yang domisili di Malang, punya mungkin kafe atau apa, bisa buat kopdar, boleh nanti japri saya, kita bikin base camp di sana. Mungkin bisa buat trading bareng, kopdar, kayak gitu. Ini ada MPOW. Pertanyaan MPOW. Ini kemarin beberapa kali juga jadi menu beli sore jual pagi, tapi sekarang udah mulai downtrend. Fasenya udah mulai downtrend. Ini harus hati-hati. Kuat-kuatnya ada di 101. Jadi kita harus waspada kalau jebol 101 bisa di bawah 90-an. Atau di 95 lah ini ya. 95 di situ. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin terakhir, silahkan. Kita untuk besok marketnya, ini yang merah ya. Ini udah 2% teman-teman. Ini yang baru gabung mungkin tradingeconomics.com bisa lihat real pergerakan indeksnya luar negeri. Nah, ini kita bisa jadi acuan juga kalau misalkan indeks di US-nya turun, biasanya di kita juga turun. Nah, ini merah semua. Ya. Selain itu juga bisa lihat komoditas. Nah, tadi hijau ya, sekarang udah mulai merah semua. Jadi mungkin besok indeks kita akan gap down. Selain itu nanti besok ini ya, lihat dulu di indeksnya Asia. Biasanya jam 8 udah ada mulai yang buka indeksnya Asia, kayak Shanghai gitu. Terus di Cina, ini biasanya besok buka duluan. Kita lihat responnya
mereka. Kalau mereka juga turun, biasanya di kita ngikut ya, ikut turun. Ini lengkap sekali, ada mata uang, ada aplikasi kripto, yang main kripto bisa pakai aplikasi ini juga. Nah, itu sih dari saya. Ada pertanyaan terakhir mungkin? Ayo. Bebas. Ya, SHG itu nanti nutup gapnya itu kapan nggak tahu Pak ya. Iya Pak, nggak tahu ya SG ini. Cuma kalau kita lihat ya kemungkinan dalam waktu dekat harusnya bisa nutup Pak. Karena kondisi ekonomi juga lagi kurang bagus kan ya. Nah, untuk IHSG menurut saya itu juga akan turun bearish. Kalau mau trading harian biasanya di saham gorengan ini yang naik. Tapi kalau blue chipnya biasanya turun. Terus diamankan itu asetnya kalau sudah profit, terus dipilah dulu atau dibagi dulu, misalkan dari dana 10 juta yang untuk di saham 5 juta dulu lah, nggak usah full. Itu sih Pak, dan saya hari ini. Besok terakhir, market terakhir, Senin kita awal bulan, semoga nanti bulan depan sudah mulai membaik lagi, kita profit cuan terus lah. Amin. Amin. Nah, biasanya kalau misalnya gapnya itu sudah ketutup gitu, nanti naik lagi Pak ya? Iya, biasanya naik lagi, tapi ya mungkin ada kalanya kayak ini Pak, dia setlist dulu, nggak langsung naik. Jadi kadang juga setlist beberapa minggu. Biasanya itu bandar-bandar lagi. Nah, baru setelah itu naik Pak. Pastilah, suatu saat pasti naik lagi. Market kan selalu seperti itu. Kalau nggak naik ya turun kan. Pak, kita harus tahu, oh ini waktunya turun. Dan kita harus bisa menyikapi. Kita harus gimana. Kalau naik full power, wah, nggak masalah. Tapi kalau turun gini full power, wah, belur Pak. Gitu Pak. Apa ada kaitannya dengan situasi politik Pak? Mau pemilu kayak atau apa gitu? Biasanya ada sih Pak. Biasanya ada, ini kan memang 2024 mau pemilu, pejabat kan juga mungkin punya perusahaan, ya cari dana di pasar modal kayak gitu. Ini memang pasar modal menurut saya empuk banget buat cari dana gitu. Keluarkan red issue gitu, udah dapat uang mereka itu. Jadi kayak misalkan dikeluarin nih red issue. Red issue kan ditambah lagi nih sahamnya di market. Otomatis dia punya dapat uang lagi. Udah dapat uang lagi Pak. Gitu. Dengar BMRI Pak ya mau rat isu Pak. Belum tahu sih saya infonya kalau itu Pak, BMRI. Kalau yang red issue dalam waktu dekat ini Pak. Oh, udah selesai semua sih Pak, nggak ada. Belum ada Pak. Bulan 9, 10 belum ada. Kalau ada yang mau right issue gitu, kita cenderung gimana Pak? Beli atau gimana Pak?
Nah, kalau sebelum red issue beli Pak, biasanya naik. Tapi kalau udah mendekati namanya complete red issue-nya, jual dulu. Biasanya turun, Pak. Sama kayak dividen. Belum dividen, biasanya naik. Nanti setelah dividen baru turun. Apalagi dividennya besar. Ini kalau mau cari dividen bulan 10, TB sama UNTR. Wah, UNTR 818. Lumayan nih. Bentar. 18 bagi UNTR berapa sekarang? 125 kali 100. Lumayan nih UNTR nya 800-an. Ini tanggal 6, berarti di depan. Nah, candlenya UNTR, nah ini masih koreksi. Silahkan kalau mau cari dividen. Oke, Itu apa Pak? Share dividen Pak ya? ini dividen per lembarnya Pak, 818. Jadi kalau Bapak beli 1 lot, nanti dapat 818 kali 100. 81.800 Pak. 1 lotnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah berkenan join pada belajar tentang saham kali ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki di pasar saham. Terakhir saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rizal. Iya, sama-sama, Pak. Mas Risa. Ya, terima kasih Ya, Mas sama-sama. Rizal. Terima kasih. Oke. Izin live meeting ya.